Apapun yang gue alamin, apapun yang lu alamin, smart people, apapun yang kita alamin, it will pass. Semuanya akan lewat. Ketika lu sedih, ketika lu punya masalah, ketika lu lagi ribut sama pacar lu, ketika keluarga lu berantakan, ketika lu lagi berantakan keuangan lu, ketika lu lagi miskin gak punya apa-apa, kalau lu tetap punya passion ngelakuinnya, gak usah khawatir, karena masa itu akan lewat. Masa itu akan lewat. Tapi masalahnya begitu juga ketika lu lagi bahagia, ketika lu lagi jatuh cinta, ketika lu lagi ada di atas, ketika lu lagi kaya-kayanya, ketika lu lagi punya semua yang ada di dunia, nggak usah senang dulu, because it will pass. Karena masa itu juga akan lewat. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan berita-berita soal selebritas tanah air yang sedang hits, populer, dan faktual. Karena selebritas terus membutuhkan berita agar eksis di ranah media. Kali ini kita akan membicarakan seorang Deddy Corbuzier yang memang pendapatnya selalu ditunggu-tunggu soal kasus yang sedang hit. Apa pasal? Karena kita tahu podcast Deddy Corbuzier adalah ajang untuk klarifikasi. Nah, bagaimana Deddy Corbuzier menyikapi kasus Nisa Sabian dan Ayus yang baru-baru ini meledak di ranah media, terutama di sosial media? Dan mengapa seorang Deddy Corbuzier tidak mengundang dan tidak ikut-ikut apapun yang terjadi dalam kasus itu? Tidak ada pihak-pihak yang diundang untuk klarifikasi di podcast Deddy Corbuzier. Sementara banyak artis-artis lain yang jika berkasus lantas melakukan klarifikasinya di podcast Deddy Corbuzier. Yuk kita simak kupas-kupas di Fakta Bang Pin dan bagaimana pendapat seorang Deddy Corbuzier. Like, subscribe, and komennya ditunggu karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pendapat Deddy Corbuzier ini tampak dalam acara Deddy's Corner. Saat itu dia mengundang Kartika Putri dan juga ada Wika Salim sebagai co-hostnya, serta sepertinya ada Tiara Andini. Dan kita tahu Tiara Andini juga turut ikut bertiktok gelai beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Namun yang mengejutkan adalah Deddy Corbuzier sepertinya tidak tahu kasus yang sedang berkembang itu. Apakah benar tidak tahu ataukah hanya pura-pura tidak tahu? Karena pastinya Deddy Corbuzier punya tim podcast yang selalu update soal berita-berita untuk dijadikan podcastnya. Namun kali ini dia mengaku tidak tahu sama sekali dan bahkan bertanya, Ayus itu siapa? Begitu kata Deddy. Ini mau jujur ya, ini jujur nih, bener-bener jujur. Gua ya, nggak, ini sumpah nih. Boleh, Ayus ini suaminya siapa? Nih ceritanya gini om, lagi fight. Dan akhirnya dijelaskan oleh Wika Salim dan juga Kartika Putri. Namun reaksi Deddy luar biasa. Dia malah menganggap gosip itu sebagai gosip recehan, seperti orang-orang yang sedang ngobrol saat membeli sayur. Jujur ya, ini jujur. Ini mau jujur ya, ini jujur nih, bener-bener jujur. Gua ya, nggak, ini sumpah nih. Boleh, Ayus ini suaminya siapa? Nih ceritanya gini om, lagi viral kan? Ini Ayus. gosip banget ya. Tunggu. Ini mas saya sumpah saya nggak tahu Soalnya dia single, dia single. Jadi dia nggak ada kerjaan kalau kayak gue ngurusin 4 anak sama laki udah keteteran. Mas Deddy. Gua ngurusin kerjaan Iya. yang nettingnya. Iya banyak kan? Anda tidak punya kerjaan Anda. Kerjaan aku mantau di Instagram yang lagi viral. Ini Anda saya satunya om. tipe-tipe ibu-ibu yang gosip di jalanan. Makanya nih om harus Nongkrong depan rumah Anda gara-gara kulkas cerai Anda. gara-gara motor ya. Motor. Iya, gara-gara cicilan. Ya om tahu nggak tuh? Ini akhirnya tahu karena kan muncul di timeline. Dari sini dapat kita lihat bahwa gosip Nisa Ayus ini bahkan menjadi bahan candaan. Mengetahui gosip Nisa Ayus sampai detail itu, menurut penggiringan opini di sini adalah
kurang kerjaan. Artinya kalau banyak kerjaan nggak mungkin tahu gosip-gosip yang seperti ini. Dan akhirnya Mika Salim pun menjelaskan soal kasus Nisa dan Ayus ini. Titik poin katanya adalah masih diduga. Jadi masih diduga Nisa Sabian berselingkuh dengan Ayus. Selanjutnya Dedi pun memberikan pendapatnya soal kasus ini. Ini lagi viral. Bentar, lu tahu nggak ceritanya? Tahu nggak? Dikit-dikit kelewat sih. Oh, lewat. Anda tahu ceritanya? Tahu, denger-denger aja. Anda juga sama. Ih, oh ini tuh viral banget kalau yang ini, jujur ya. Anda tadi udah bilang nggak tahu Anda. Enggak, tapi kan akhirnya tahu. Akhirnya tahu. Akhirnya tahu karena kan muncul di timeline. Karena kan orang kita biasanya yang berprestasi tidak akan di blow up, tetapi yang bermasalah dan sensasi pasti diangkat. Iya. Ya kayak gini. Kan Om Deddy nggak tahu ceritanya kan, Saya nggak aku tahu kasih ceritanya. tahu. Iya, jadi gosipnya tuh ini belum tahu bener apa enggak. Jadi Nisa Sabian sama Ayu Sabian tuh, Diduga. iya katanya, iya kan belum tahu. Nah jadi viral keluarlah video dia kemesraan sama istrinya. Ya udah, artinya begini, saya juga nggak ngikutin beritanya, tapi emang intinya begini, ya udahlah kalau kita baca berita ya sudah baca berita gitu ya. Ya. Kalau kita mau, oh kok begini sih dalam hati aja, bener Iya nggak ya? betul, setuju. Ya kan dalam hati Karena aja. kan ini juga masih diduga, Mas. Iya, Dan yang betul. kedua, kalau buat aku sih sebagai aku kan netizen nih di sini Betul, terkait betul, berita betul, ini. betul. Kalau aku pribadi, aku lebih suka bersabar untuk menunggu fakta yang ada. Betul, nggak Daripada usah ikut-ikutan. Iya. Oh, tapi katanya ada tanggapan dari ahli perselingkuhan. Wow, siapa? Jadi dia ahli karena dia siap selingkuh, dia ketahuan, jadi ahli. Betul, Yenda, silakan. Dari mana sih caranya aku ahli Punya selingkuh? istri nggak? Nggak punya. Jadi apa kesimpulan Anda apa? Tapi kayaknya nggak ada disuruh bikin kesimpulan ini. Kenapa jadi sekarang disuruh bikin kesimpulan? Itu cinta terlarang. Ini nih pertanyaannya, Bang, cinta kok bisa dilarang sih Bang? Emang ada peraturannya? Jelasin dong aturannya Bang. Nggak tahu aku, peraturan di negeri ini aja ada banyak aku nggak tahu semua. Aturan agama juga aku nggak hafal. Kenapa sekarang dikasih aturan cinta terlarang? Nggak aja loh. Kenapa terlarang cinta itu? Cinta tuh terlarang ya karena ada aturannya. Tadi Anda bilang nggak ada aturan. Ada aturannya tapi aku nggak hafal Om Ded. Aturan di negeri ini aja KUHP. Oh, Anda bawa pemerintah. Kok jadi bawa pemerintah? Aturan di negeri ini kalau bukan buat pemerintah siapa? Nggak Kok Anda jadi mengkritik DPR dan MPR? Kenapa sekarang aku diadu domba sama pemerintah? Nggak Anda ada bilang aturan. aturan negeri ini berdasarkan undang-undang, Bos. Ya karena aku udah nyebut pemerintah. Kok ngajak mengadu domba? Ini kenapa aku diadu domba? Nggak ada aku bawa pemerintah. Ah, Udah. Ya begitulah tanggapan seorang Deddy Corbuzier. Deddy lebih menunggu bagaimana jelasnya kasus ini dan lebih hanya sebagai penikmat jika berkomentar dalam hati saja. Nah, apakah nantinya Deddy akan turun tangan dan mengundang pihak-pihak yang berseteru untuk diklarifikasi di podcast atau di channel Deddy Corbuzier? Menarik untuk kita tunggu karena memang masalah ini cukup viral dan biasanya tiba-tiba akan muncul klarifikasi di podcast Deddy Corbuzier.